Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya Ferdi Prayuda dalam rangka menyelesaikan ujian akhir saya yaitu matkul e-learning, yaitu membangun website e-learning menggunakan Moodle. Nah, pada video-video sebelumnya saya sudah membuatkan tutorial bagaimana dari cara penginstalan, downloadan, setting tema, dan lain-lain. Kemudian pada video kali ini saya ingin memberikan tutorial untuk menambahkan user, membuat cohort, menambah kategori, dan menambah mata pelajaran ataupun sub dari kategori ini. Baik, untuk yang pertama seperti biasa kita jalankan dulu start Moodle-nya. Di sini saya sudah membuka ya. Kita jalankan start Moodle-nya. Ini sampai dia sudah seperti ini, baru kita buka Chrome dan kita buka seperti kemarin yaitu localhost. Kita enter, kita login dengan akun kita. Kita login. Nah, kemudian kita pergi ke site administration. Nah, yang pertama yaitu kita ingin menambahkan user ya. Untuk mengetahui berapa user yang aktif ataupun berapa pengguna, itu kita dapat pergi ke user, kemudian kita lihat di browse of list ini, browse list of user. Nah, di sini itu baru satu user yaitu saya sendiri sebagai adminnya. Nah, kemudian bagaimana cara ingin menambahkan user baru? Itu ada dua cara. Cara pertama itu jika user yang ingin ditambahkan itu tunggal ataupun tidak banyak. Kemudian cara kedua yaitu apabila user yang ingin ditambahkan itu banyak, mungkin hingga beratus-ratus data. Nah, kita coba di cara pertama. Kita kembali dulu ke administration. Kita pergi ke user. Cara pertama yaitu kita dapat dengan menambah add a new user. Di sini di add a new user ini kita dapat menambahkan user apabila user yang ditambahkan itu cuma beberapa. Mungkin dapat dianggap kurang dari 5 ataupun kurang dari 10 ya. Kan kita masih mampu tuh menambahkannya secara manual. Sedangkan kalau misalnya untuk menambahkan data itu banyak, sekaligus banyak, misalnya hingga beratus data itu menggunakan cara yang kedua. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, kita tambahkan saja secara manual. Misalnya username-nya di sini, saya ingin menambahkan user atas nama Rizky. Ini tidak perlu diapa-apain. Kemudian sini untuk yang bikin passwordnya, kita lihat saja biar nampak. Passwordnya sama seperti kemarin ya, password huruf besar 1. Kemudian kita kasih angka dan kita kasih simbol khusus. First name-nya Rizky, last name-nya Aulia, email address Rizky. Ini bebas ya, kita isi datanya. Kemudian ini nggak usah, yang kita isi. Kemudian country negaranya kita pilih Indonesia. Indonesia. Sepertinya seperti kemarin Asia Jakarta. Preferred language-nya kita pilih bahasa Indonesia aja ataupun bahasa Inggris saja biar sama seperti admin. Ini tidak usah ada. Kemudian kita create user. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Jadi untuk cara pertama ini change server artinya udah berhasil ya. Nah, dia sudah masuk di sini ya, di Rizky Aulia ini. Nah, kita bakal coba login menggunakan akun Rizky Aulia ini. Kita keluar dulu dari akun kita sebagai admin. Kemudian di sini kita masukkan username kita tadi, Rizky, serta password. Dan kita coba login ya. Nah, berhasil ya. Nah, inilah tampilan untuk akun yang kita buatkan tadi. Kemudian, bagaimana jika
user yang pengen ditambahkan itu banyak datanya, misalnya puluhan atau bahkan ratusan, itu kita menggunakan cara yang kedua. Kita lagi dulu sebagai admin. Oke, udah login ya. Cara yang kedua yaitu kita pergi ke set administration. Nah, di user ini kita pilih yang namanya upload user. Kita klik upload user. Nah, di sini kita bakal mengupload data user yang ingin di-uploadkan itu sudah dalam berbentuk CSV ya. Formatnya sudah dalam bentuk CSV dengan format seperti berikut. Ini saya sudah membuatkan contoh daftar usernya. Nih, kita buat dengan nama kolom pertama itu first name, kolom kedua last name, kemudian username, password, dan email. Nah, ini mungkin nanti dapat dianggap sebagai data yang ingin dimasukkan, data-data usernya ya. Sini saya buat sebanyak 45 data. Nah, jika udah, ini kita save dalam bentuk CSV ya, jangan XLS. Kita save dalam bentuk CSV karena untuk ketentuan format pada model ini sendiri. Nah, jika sudah, kita pilih export file, kemudian pilih upload file di sini, kita pilih filenya. Kita cari di mana kita simpan data user tadi. Ini saya simpan di sini. Ini. Nah, kita upload this file. Kemudian untuk CSV separatornya itu kita ubah menjadi titik koma ya. Karena standarnya rata-rata kebanyakan laptop itu titik koma, namun ada juga beberapa yang koma gitu. Kalau untuk di laptop saya itu titik koma, kemudian kita pilih upload user. Nah, maka dia akan masuk ya data-datanya tadi ya. Kemudian yang perlu kita setting lagi, sebentar kita coba lihat dulu. Nah, di sini ya, di private language ini sama seperti tadi, berarti ini kita buatkan default aja bahasa Inggris biar sama seperti ini admin. Jika sudah, kita upload user. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita perhatikan yang di sini. Pastikan tidak ada error ya, agar proses selanjutnya itu berjalan lancar. Oke, kalau misalnya errornya tidak ada, kita lanjut dengan continue. Nah, ini sudah selesai ya. Terus bagaimana mengeceknya? Seperti tadi, kita pergi ke set administration, kemudian kita pilih user dan kita klik yang browse list of user. Nah, sudah bertambah ya 47 user di sini. Ya, dapat dilihat. Ini untuk ke kolom berikutnya. Ya. Mungkin untuk menambahkan user ini adalah cara keduanya ya, kalau memang datanya tadi banyak. Kalau memang datanya hanya beberapa yang mungkin masih sanggup kita buat secara manual, kita lakukan secara manual saja. Setelah kita membuat untuk menambahkan user, poin berikutnya itu membuat cohort. Nah, membuat cohort itu apa? Jadi kan ini data-data siswanya ataupun data user tadi itu masih dalam satu ini ya, satu jenis ya, artinya masih digabung ya, belum terpisah ya. Jadi cohort ini kita tuh memisahkan, misalnya di kelas 9A itu nama-namanya yaitu anak-anak yang ataupun user yang berada di kelas 9A. Kemudian nanti di kelas 9B hanya siswa-siswa yang namanya tadi kita upload khusus 9B gitu. Kita kategorikan, kita kelompokkan gitu cohort itu. Nah, caranya bagaimana? Itu kita tetap di set administration, kemudian kita pilih user dan kita pilih cohort. Nah, di sini kan belum ada cohort sama sekali nih. Kita pilih add new cohort. Terus di sini kita tulis aja kelompok yang kita buat itu. Misalnya saya mau buat untuk yang terkhusus 9A. Kita langsung enter saja. Nah, sudah masuk ya. Kemudian kita tambah lagi. Jadi yang lain tidak perlu setting, cukup ini aja. Tadi 9A, 9B. Kemudian tambah lagi 9C. Nah, sudah ada ya. Kemudian lanjutkan, tadi saya membuat kelas sampai
dengan 11. Kemudian 10A, 10B, 10C. Oke, kemudian tadi terakhir kelas 11. 11A, 11B, 11C. Nah, sudah selesai ya. Terus bagaimana nih cara memasukkan siswanya tadi ke dalam kelompok yang udah kita buat ini? Caranya misalnya kita pilih di kelas 9A mungkin ya. Dari kelas 9A itu kita pilih yang ini. Kita pilih tanda ini, kemudian kita pilih assign untuk memasukkan namanya ya. Nah, di sini ini kan kolom sebelah kiri masih kosong, sedangkan kolom sebelah kanan ini ada diisi. Kolom sebelah kanan ini adalah semua user yang sudah kita daftarkan ya, sudah kita masukkan gitu. Terus tadi karena di sini adalah kelas 9A, maka di sini saya hanya akan memasukkan murid-murid yang ada di kelas 9A. Caranya kita searching aja. Nah, di sini kita Ctrl A ataupun bisa kita blok, lalu kita pilih add. Nah, dia maka akan masuk ke sini ya, ke kelas 9A. Kita back to cohort. Maka di sini akan nampak kelas 9A itu ada 5 siswa. Begitu juga untuk semuanya ya. Ini saya coba isi dulu untuk semua kelas. D 9C. Mungkin untuk video ini saya agak saya potong supaya mempersingkat ya. Baik, udah selesai ya. Udah saya masukkan semua ke dalam kelasnya masing-masing. Jadi inilah dia penggunaan ataupun cara membuat cohort untuk memasukkan siswa-siswa tertentu ke kelas tertentu gitu ya. Nah, setelah membuat cohort berhasil, berikutnya yaitu membuat kategori dan selanjutnya membuat mata pelajaran. Oke, kita mulai dari membuat kategori dulu. Di sini kita pergi ke site administration dulu kembali. Kemudian kita di sini pilih course. Nah, kita coba pilih manage course and categories. Nah, di sini saya jelaskan secara gambaran besarnya. Untuk kolom yang sebelah kiri ini untuk membuat kategori ini ya, itu ibaratnya kita ataupun saya gambarkan itu membuat kelas-kelasnya. Jadi kan saya tadi ada 3 kelas tuh 9, 10, dan 11, maka di sini kita buatkan kelasnya itu kelas 9, kelas 10, dan kelas 11. Caranya kita klik new kategori, di sini kita pilih top, kemudian kita pilih kelas 9. Misalnya kan, ini untuk semua kelas 9 jadi artinya. Kita enter. Nah, sudah masuk ya. Kemudian kita tambah lagi untuk kelas 10. Ini tetap kita pilih top. Kelas 10. Selanjutnya, tambah satu lagi untuk kelas 11. Nah, sudah ya. Jadi udah ada nih secara gambar, secara besarnya itu kelas 9, kelas 10, dan kelas 11. Nah, kemudian untuk di kolom sebelah kanan ini adalah kursusnya, kursus dari setiap kelas ini. Mungkin ini dapat kita hapus terlebih dahulu nih yang kategori 1 ini, karena tidak kita gunakan. Kita hapus saja. Continue. Nah, di dalam setiap kelas ini ada mata pelajaran khususnya gitu ya. Jadi kita akan membuatkan mata pelajaran untuk langkah selanjutnya. Nah, caranya bagaimana? Kita pilih terlebih dahulu kelas mana yang kita tambahkan mata pelajarannya. Nah, di sini kelas 9 ya. Nah, dia akan muncul di sini kelas 9. Kemudian secara manual ini sama seperti upload user sebelumnya, dia memiliki dua cara, yaitu secara manual jika itu hanya beberapa, dan secara dan dengan upload jika itu banyak gitu datanya ya.
kita cobakan misalnya ini secara secara manual gitu. Kita dapat langsung pilih create new course. Nah, misalnya kita buat ini mapel apa nih, mata pelajaran apa? Misalnya bahasa Indonesia. Sini kita samakan aja. Kemudian, nah ini kapan mapel tadi ini dimulai, start. Itu kita buat aja ini defaultnya ya. Ini kan bisa diatur nanti tanggal berapa, bulan dan tahun. Ini saya buatkan seperti ini. Kemudian untuk berakhirnya, nah ini secara umum kebanyakan mungkin ini dimatikan. Artinya dia tidak ada batas gitu kapan kurs ini tutup. Jadi sewaktu-waktu ada mungkin siswa baru yang baru bergabung, jadi dia masih bisa masuk ke dalam kelas ini gitu. Jadi ini lebih kebanyakan sekolah-sekolah itu ataupun kebanyakan perguruan tinggi itu tidak mengaktifkan batas pendaftaran kurs tadi ini ya, atau batas terakhir penutupan kurs ini ya. Kemudian ini tidak ada yang kita perlu setting menurut saya. Nanti mungkin teman-teman dapat melihat sendiri ya apa-apa saja isian dari setiap course format, preferensi ini dapat diatur sendiri. Kemudian kita save and return. Nah, maka dia akan masuk di kelas 9, yaitu untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Atau jika mungkin ingin dibuatkan secara lebih spesifik nih, bahasa Indonesia untuk kelas A, untuk kelas B, dan untuk kelas C, itu dapat kita setting juga, dapat kita ubah juga. Nah, misalnya kita buatkan secara khusus ini bahasa Indonesia 9A gitu ya. Kemudian tinggal kita save and return. Nanti begitu juga jika ingin membuatkan bahasa Indonesia 9B dan 9C. Nah, maka di kelas 9 ini akan muncul ya satu course ataupun satu mata pelajaran. Nah, ini adalah cara pertama jika hanya beberapa data yang dimasukkan. Lalu jika data itu banyak, caranya kita seperti tadi, kita membuat file di Excel-nya terlebih dahulu. Namun yang perlu diperhatikan adalah ID di sini. Misalnya seperti ini, kita pengen membuat berurut nih dari kelas 9, kelas 10, dan kelas 11. Kita perhatikan, kita klik dulu di kelas 9. Kita perhatikan di sini. Kelas 9 itu yaitu ID-nya adalah 5. Kemudian kita lihat kelas 10. Kelas 10 itu ID-nya 6. Dan kelas 11 itu ID-nya 7. Ini sangat penting kita perhatikan untuk membuat format file di Excel nanti. Berarti kelas 9, 10, dan 11 itu berurut ID-nya 5, 6, dan 7. Nah, jika kita sudah ingat, kita pergi ke Excel, kita buat data baru dengan formatnya seperti ini. Ini kategori. Nah, formatnya kira-kira seperti ini, yaitu kategori, format, short name, dan full name. Nah, ID tadi kita letakkan di sini, di bagian kategori. Karena tadi saya ingin memulai dari kelas 9, berarti kelas 9 tadi ID-nya adalah 6. Kemudian formatnya ini adalah seperti ini, topics. Kemudian short name-nya misalnya tadi bahasa Indonesia. Ini adalah nama ininya ya, nama mata pelajarannya ya. Indonesia 9A misalnya. Full name, terbalik ya. Di sini adalah untuk short name-nya. Kemudian untuk full name-nya bahasa Indonesia 9A. Nah, nanti di sini dapat kita isi nih untuk semua mapel yang pengen dimasukkan. Yang penting intinya kategori tadi dia tidak boleh sampai salah. Jika yang seluruh kelas 9 sudah terpenuhi sampai 9C, kita lanjutkan untuk yang kelas 10 yaitu dengan ID tadi 7 ya. Ini salah, ini topics bukan topics. Nah, mungkin ini akan saya skip bagian ini. Saya ingin menambah data terlebih dahulu. Nanti akan saya lanjutkan untuk proses upload kategorinya ya. Baik, saya sudah selesai ya untuk menambahkan datanya ya. Maaf tadi ada kesalahan. Itu saya tadi memulai seharusnya dari kategori 5 untuk kelas 9 tadi ya.
Ini sudah saya ganti. Saya hanya menambahkan ini untuk sebagai contoh. Nanti mungkin teman-teman dapat menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kemudian kita save dengan format CSV tadi. Kita save dengan format CSV. Kemudian kita kembali ke sini. Nah, mungkin ini biar nanti nampak perbedaannya yang sudah kita buat sebelumnya bisa dihapus dulu. Kita hapus dulu untuk waktu yang udah kita buat sebelumnya ini ya, untuk mata pelajaran yang kita buat. Kita tunggu dia masih loading. Nah, kita delete. Oke, tunggu sekali lagi. Agak sedikit lama dia ya. Kemudian kita continue. Nah, udah kosong ya. Udah tidak ada lagi ya. Nah, caranya untuk melakukan upload itu, kita pergi ke site administration. Kemudian di course, kita pilih upload course. Nah, kita pilih filenya yang udah kita save tadi. Sini tadi saya buat data mapel CSV. Ini ada data CSV, kemudian upload. Seperti tadi, untuk CSV separator kita pilih titik koma. Lalu kita preview. Nah, udah masuk ya semuanya ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini tidak ada yang saya setting dulu. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai sini. Saya lupa tadi memberitahu ini settingan yang untuk tanggal berakhirnya itu kita matikan saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Terus kita pilih upload course. Kita tunggu. Nah, di sini pastikan seperti tadi ya, tidak ada error ya. Jika sudah tidak ada error, kita klik continue. Nah, kalau sudah seperti ini artinya sudah berhasil, dan kita coba cek di menu set administration. Pilih course, kita pilih manage course and categories. Maka dia sudah masuk ke sini ya. Ini adalah mata pelajaran yang ada di kelas 9. Kita lihat ini di kelas 10. Nah, sudah masuk juga ya, sesuai ya. Kelas 11 juga sudah masuk. Nah, mungkin pada video kali ini saya akan akhiri sampai di sini karena sudah memenuhi semua poin-poin ini ya. Sekaligus ini merupakan video terakhir saya untuk menutup hasil ujian akhir semester saya. Saya atas nama Ferdi Prayuda dengan NIM 2107101. Sebelumnya mohon maaf, baik itu kepada kawan-kawan yang melihat video ini dan juga kepada dosen pengampu saya, Ibu Dr. Rika Melianti. Sekiranya ada kesalahan ataupun ada kekurangan, saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.